Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu akhlak, yaitu memaparkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya, dan saya memilih materi mengenai sifat-sifat terpuji, di mana sifat terpuji yang pertama yaitu taubat, yang artinya meninggalkan segala perbuatan tercela yang telah dilakukan dan dengan niat karena membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertaubat itu sudah semestinya memenuhi syarat-syarat, diantaranya yaitu meninggalkan maksiat dengan kesadaran, kemudian menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan, dan berazam tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Dimana taubat ini diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 104, yang artinya tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat hamba-hambanya dan penerima zakat. Kemudian bahwasanya Allah itu Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Kemudian sifat terpuji yang kedua yaitu khauf, dimana yang artinya reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang membahayakan, menghancurkan, dan menyakitkan. Allah melarang takut terhadap pengikut syaitan dan hanya memerintahkan takut kepadanya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu zuhud, artinya bersih atau suci hati dari berkehendak lebih dari keperluannya, serta tidak menggantungkan dirinya kepada makhluk lain. Kemudian hatinya senantiasa mengingat bahwa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebagai titipan, hanya sebagai amanah yang diberikan kepadanya. Kemudian ada juga sifat terpuji sabar, yang artinya yaitu tabah atau cekal terhadap ujian yang diberikan kepadanya, ujian yang menduka citakan atas dirinya gitu. Dimana dijelaskan atau diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian ada sifat terpuji syukur, yang artinya menyadari bahwa semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, baik yang lahir maupun batin, semuanya itu dari Allah, dan merasa gembira dengan nikmat itu dan mempertanggungjawabkan atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian ada sifat terpuji ikhlas, yang artinya mengerjakan amal ibadah dengan sepenuhnya atas keriduan, dengan ketaatan, serta semua perbuatan yang dilakukan semata-mata mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ini kita melakukan perbuatan tanpa memiliki keinginan atau tujuan yang lain selain dari mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat terpuji tawakal, yang artinya berserah diri kepada Allah dalam melakukan sesuatu perencanaan. Tuh. Ada juga sifat terpuji mahabbah, yang artinya kasihkan Allah dan hatinya senantiasa cenderung untuk berkhidmat dan beribadah kepadanya, serta bersungguh-sungguh menjaga diri dan menjauhkan diri dari melakukan maksiat. Kemudian ada sifat terpuji tawadu, yang artinya ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik ketika suka atau dalam keadaan marah. Artinya janganlah kamu memandang dirimu itu di atas orang lain, kemudian janganlah kamu beranggapan bahwa orang lain itu selalu membutuhkanmu gitu. Kemudian ada sifat terpuji qanaah, yang artinya merasa cukup akan yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari ketidakpuasan yang secara berlebihan gitu. Jadi qanaah itu senantiasa merasa cukup dan tidak
merasa kurang ya, berlebihan. Kemudian juga dijelaskan dalam Al-Quran mengenai qanaah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat itu. Kemudian jika kamu mengingkari nikmatku, itu nikmat dari Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kemudian sifat taat, sifat terpuji taat yang artinya senantiasa tunduk dan patuh baik terhadap Allah, Rasul maupun ulil amri, di mana diterangkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 mengenai taat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, maka kembalilah kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasul yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian ada sifat terpuji kerja keras yang artinya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan berserah diri yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Di mana dijelaskan dalam surah Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai sifat-sifat terpuji. Sebenarnya masih banyak sifat-sifat terpuji yang harus kita tanamkan pada diri kita, yang harus kita miliki untuk diri kita, yang bertujuan untuk kebaikan akan diri kita sendiri. Dengan memiliki sikap terpuji ini akan menumbuhkan rasa aman baik terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Baiklah, mohon maaf bila banyak salah dalam perkataan yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.